Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamila Hana Nabila dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2024 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat video tentang dampak teknologi, dampak positif dan negatif dalam teknologi. Selamat menyaksikan. Nah, mungkin di era modern sekarang ini ya teman-teman, teknologi itu udah jadi bagian dari hampir setiap aspek hidup kita. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita selalu berinteraksi dengan teknologi. Entah melalui handphone, laptop, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kemajuan ini juga membawa banyak banget manfaat, tapi juga menimbulkan beberapa dampak negatif ya teman-teman. Nah, makanya di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua dengan mendatangkan seorang narasumber yang tentu spesial nih teman-teman, dan juga sangat melek dengan teknologi. Mungkin langsung saja teman-teman, stay tune. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di segmen Bincang Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Bahkan mungkin sedang kalian pegang juga, yaitu apalagi kalau bukan teknologi. Nah, di balik segala kemudahan tentu juga pasti ada tantangan yang sering kali kita hadapi teman-teman. Nah, makanya hari ini saya mendatangkan seorang narasumber yang tentunya seorang mahasiswa yang sangat aktif dan melek di dunia teknologi. Nah, mungkin untuk kakak terima kasih karena sudah meluangkan waktu bisa hadir dan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kansa Prasinta. Aku mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 24. Saya cukup tertarik dengan perkembangan teknologi, terutama karena hampir semua kegiatan saya bergantung pada teknologi. Wah, ternyata emang Kak Kansa ini seorang mahasiswa yang aktif ya teman-teman, dan juga sangat melek dengan teknologi. Kalau tadi Kak Kansa tuh sempat menyampaikan kalau hampir semua kegiatannya tuh berkaitan dengan teknologi. Nah, mungkin bisa diceritain adakah kayak pengalaman atau sesuatu hal yang bergantung dengan teknologi Kak di pengalamannya Kak Kansa? Mungkin kalau dari saya ahli dalam bidang media dan informasi. Jadi dalam bidang ini saya melakukan banyak kegiatan, terutama dalam videografi, dalam fotografi, maupun desain grafis, dan itu sangat-sangat bergantung pada teknologi. Wah, keren juga ya teman-teman. Emang di dunia yang sekarang nih kita harus benar-benar melek dengan teknologi. Kalau enggak, rasanya kayak udah ketinggalan gitu ya Kak ya. Yeah. Nah, ngomong-ngomong soal kegiatan Kak Kansa nih, Kak Kansa kan sekarang statusnya sebagai mahasiswi aktif ya Kak. Nah, ngomong soal teknologi juga, dan juga Kak Kansa yang sedang aktif di organisasi kampus, itu seberapa besar peran teknologi dalam kegiatan organisasi yang Kak Kansa jalani sekarang? Kalau menurut saya hampir 80% ya, karena Berarti besar ya Kak ya? ya Cukup sangat besar ya? karena emang bidang saya di situ, jadi kayak saya sangat amat membutuhkan teknologi. Nah, selanjutnya mungkin menurut Kak Kansa, gimana sih perkembangan teknologi yang kita rasain sekarang? Kalau menurut saya perkembangan teknologi saat ini itu sangat sangat pesat. Kita bisa lihat dari cara belajar, cara bekerja, cara belanja, bahkan cara kita bersosialisasi yang berubah total. Teknologi membuat kita banyak hal yang lebih cepat, praktis, dan terjangkau. Tetapi di sisi lain, perubahan ini juga membawa resiko baru yang perlu kita kelola. Nah, emang ternyata tuh perkembangan teknologi tuh sekarang pesat banget teman-teman. Tadi udah dikasih tahu juga ya sama Kak Kansa kalau kita belajar, belanja, dan hampir melakukan semua kegiatan tuh dengan teknologi. Kita pasti relate ya teman-teman. Kita sekarang tuh susah buat dapet uang cash karena ya kita setiap beli jajan, beli makan atau apapun itu pakainya kris, dan itu tentu sangat memanfaatkan teknologi teman-teman. Jadi sebenarnya dampak teknologi itu cukup berpengaruh ya Kak untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai mahasiswa yang pengennya tuh satset dan nggak mau ribet ya Kak ya. Benar sekali. Nah, mungkin lanjut aja, menurut Kak Kansa tuh dampak positif lainnya dalam teknologi yang Kak Kansa rasain itu apa aja Kak? Kalau menurut saya mungkin dari akses informasinya akan lebih cepat, terus juga mempermudah kita untuk berkomunikasi,
apalagi mempermudah kita untuk efisiensi waktunya juga. Dan banyak sekarang mahasiswa tuh mengikuti kursus online, freelance ataupun bisnis digital. Dan tentu masih banyak lagi ya Kak. Yeah. Nah teman-teman tadi udah dikasih tahu Kak Kansa juga. Buat yang pertama tuh akses informasi super cepat nih. Nah tapi Kak, gimana menurut Kak Kansa dengan adanya akses informasi yang super cepat ini, apakah itu juga memberikan dampak negatif dalam kehidupan atau gimana? Mungkin kalau menurut saya dampak negatifnya pasti ada lah ya, karena suatu hal pasti ada positif dan negatifnya. Mungkin yang positif dulu ya kali ya. Iya, boleh, kalau Kak. yang akses informasi lebih cepat itu pastinya tuh kita tuh sekarang lagi zaman-zamannya ChatGPT, semua tuh AI, dan kita semua kadang orang mahasiswa mengerjakan tugas melalui AI gitu ya. Tapi mungkin itu perlu di disclaimer ya Kak, untuk dampak positifnya tuh mungkin dengan AI itu menambah wawasan, tapi bukan untuk mencontek gitu ya Kak. Iya, benar sekali. Lalu untuk dampak negatifnya mungkin akan banyak berita hoax yang banyak orang pun akan percaya gitu ya dengan berita-berita yang palsu dan tidak benar itu. Nah berarti tetap karena semua tuh ada positif negatifnya, harus bijak-bijak ya Kak untuk menggunakan teknologi. Nah sebenarnya tadi mempermudah komunikasi tuh mungkin teman-teman juga sangat-sangat merasakannya ya, kayak kita ingin menghubungi keluarga yang jauh di sana karena mungkin teman-teman ini sama seperti kami yang mahasiswa rantau ya, itu akan mempermudah komunikasi dengan orang tua atau orang-orang yang jauh karena dengan adanya teknologi kita bisa menghubungi, bisa ngobrol, bisa telepon atau video call dengan orang-orang yang jauh. Tapi Kak, gimana menurut Kak Kansa dengan dampak lainnya, yaitu dampak negatif dengan teknologi itu jadi mendekatkan yang jauh tapi juga menjauhkan yang dekat, kayak misal jadi mungkin jarang ngobrol sama temennya karena mungkin kalau kumpul asik main HP. Itu gimana tanggapannya Kak Kansa? Mungkin kalau menurut saya karena sekarang lagi zaman-zaman teknologi dan setiap kumpul pun kita selalu scroll TikTok ya, mungkin menurut saya menjadi dampak negatif karena memang kita tuh jadi tidak ada komunikasi secara langsung dengan teman saat sedang kumpul, apalagi kalau sedang ada rapat organisasi misalnya, kita lagi rapat tapi banyak orang tuh memainkan HP, kan sangat-sangat tidak bisa menghargai omongan orang lain ya. Jadi kembali lagi harus bijak-bijak dalam menggunakan teknologi ya. Mungkin menurut saya pribadi untuk efisiensi waktu tuh cukup terasa ya, karena dengan teknologi, dengan mungkin dulu kita semua pernah mengalami yang namanya COVID atau karantina ya teman-teman, waktu masih ada wabah itu. Nah, tapi dengan adanya teknologi kita tetap bisa belajar dan lain sebagainya. Atau mungkin sekarang kalau misalkan ada rapat atau apapun itu mungkin bisa mengefisiensi waktu dengan presentasi online atau apalah gitu, jadi bisa Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Oke, tadi kan kita udah membahas lumayan dalam ya Kak tentang dampak-dampak positif dari teknologi. Nah mungkin kita bergeser sedikit ke dampak negatifnya di teknologi yang mungkin Kak Kansa rasain di kehidupan kampus atau kehidupan sehari-hari Kak Kansa. Kalau dari saya sendiri yang jelas akan tercandu dengan handphone ya, apalagi saat ini tuh kita tuh sangat bergantung pada HP. Kita juga sering buka HP tanpa sadar, bahkan saat belajar pun terganggu gitu loh HP. Nah bener banget teman-teman, aku sendiri pun juga kadang terlena gitu, kayak misal udah belajar nih 1 jam, terus kayak pengen self reward sedikit, buka TikTok, gak taunya lebih lama 2 jam gitu ya Kak. Mungkin dampak negatifnya. Mungkin untuk dampak selanjutnya? Kalau dampak selanjutnya mungkin menurunnya interaksi sosial secara langsung sih Kak, karena di saat kita sedang kumpul sama teman atau rapat, tetapi banyak orang tuh
bermain handphone sendiri dan asik sendiri. Jadi kurang interaksi sosial sama Iya. sesama manusia ya Kak. Jadi kadang kayak bahkan bisa satu hari tuh nggak ngobrol sama manusia ya karena udah di kos main HP terus gitu ya Kak. Mungkin untuk dampak negatif yang lainnya juga ada informasi yang palsu atau hoax ya teman-teman, karena banyak banget berita yang gampang beredar di dunia sosial sekarang, dan banyak orang juga yang percaya dengan berita-berita tersebut. Ya kembali lagi teman-teman, kita harus bijak dalam menyerap semua informasi yang masuk karena dengan adanya informasi yang cepat beredar itu selain memudahkan kita ternyata juga membuat kadang tuh kita malas untuk menyaring lagi informasi itu apakah valid atau tidak, nanti kita kemakan berita hoax dan parahnya kalau sampai kita tuh ikut menyebarkan berita tersebut yang ternyata berita hoax. Kalau kita ingat-ingat lagi nih teman-teman untuk dampak-dampak positifnya dari teknologi sendiri tadi banyak banget yang sering disebutin Kansa. Ada akses yang super cepat untuk komunikasi yang juga lebih mudah, terus untuk efisiensi waktu sampai banyak banget tadi ya teman-teman. Nah tapi di samping dari positifnya itu tentu ada sisi negatifnya teman-teman yang kita tuh juga harus melek juga untuk melihat dampak negatifnya itu sendiri. Untuk dampak negatifnya sendiri tadi ada beberapa juga ya teman-teman, cukup banyak juga, ada seperti kecanduan gadget, menurunnya interaksi sosial dengan sesama, informasi palsu atau hoax, dan juga mental health yang seringkali menjadi korban ya teman-teman. Nah, namun untuk itu semua tentu kita perlu bijak dalam menangani dampak-dampak positif dan negatif itu. Mungkin dengan adanya kecanduan gadget tadi kita mungkin bisa membuat screen time dalam menggunakan teknologi jadi tidak kecanduan dan tidak terus-terusan ya teman-teman. Selanjutnya untuk menurunnya interaksi sosial. Nah, emang sih benar teman-teman untuk teknologi ini kita bisa memudahkan kita dalam berkomunikasi, tapi itu juga kadang bisa menjadi bumerang juga ya buat kita jadi jarang ngobrol sama teman-teman sebaya dengan lingkungan kita. Dan mungkin itu bisa ditangani dengan tadi kita harus bijak, kita harus tetap berkomunikasi dengan orang, minimal tuh satu hari ya kita harus ngobrol lah sama teman atau sama siapa, bukan yang seharian itu tidur di kos main HP terusnya. Itu adalah contoh yang kurang bijak ya teman-teman. Selanjutnya untuk informasi palsu atau hoax. Nah, perlu kita sadari juga ya teman-teman, untuk menyaring informasi tadi itu kita perlu banyak-banyak riset. Kita tidak boleh menerima semua informasi yang masuk, kita harus melakukan riset apakah informasi itu perlu kita tanggapi atau tidak, apakah informasi itu palsu atau tidak, itu perlu kita tanggapi dengan sangat bijak. Nah mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin jika ada kesempatan lain mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak ya teman-teman. Maka untuk kesempatan kali ini mungkin saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Untuk kritik, saran, dan masukannya akan saya terima dengan selebar-lebarnya. Mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.